Mantan Bupati Lombok Barat Zaini Aroni menjalani sidang dakwaan dugaan korupsi kerjasama operasional lahan Lombok City Center di Desa Gerimaks, Kecamatan Narmada. Selain Zaini, dua terdakwa lainnya yakni mantan Direktur PT Blis Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha dan mantan Direktur PT Tripat lalu Azril Sopandi juga menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa penuntut umum mendakwa Zaini bersama dua lainnya merugikan negara 39,4 miliar rupiah. Kerugian negara tersebut bersumber dari KSO antara PT Tripat selaku badan usaha milik daerah dengan PT Blis pada tahun 2013 lalu. JPU dalam surat dakwahnya membeberkan peran mantan orang nomor satu di Lombok Barat itu, di mana pada tahun 2013 ia mengajak lalu Azril bertemu dengan Isabel Tanihaha, Martin Tanihaha, dan Ishak Tanihaha. Rencananya, ketiga petinggi PT Blis tersebut akan berinvestasi di atas lahan seluas 8,4 hektar milik pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang sudah diserahkan kepada PT Tripat saat penyertaan modal pada tahun 2010 lalu. Isabel CS tertarik untuk berinvestasi di lahan seluas 8,4 hektar tersebut, bahkan mereka sudah mensurseinya. Isabel juga melayangkan surat untuk membahas kerjasama tersebut. Azril membalas surat tersebut yang pada intinya menyambut niat baik untuk bekerja sama dalam pengelolaan lahan itu. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2013, PT Tripat melakukan rapat dengan PT Blis. Dalam rapat tersebut dihadiri Zaini Aroni, Azril Sopandi, Isabel Tanihaha, Martin Tanihaha, dan Ishak Tanihaha. Setelah melalui beberapa pertemuan, sepakat untuk bekerja sama antara PT Tripat dan PT Blis. Tapi sebelum perjanjian KSO tersebut disetujui, lahan yang saat ini berdiri bekas Mall LCC tersebut dialihkan sertifikatnya kepada PT Tripat dengan status hak guna bangunan. Setelah itu dilakukan penandatanganan KSO antara PT Tripat dengan PT Blis. Isi dalam kerjasama tersebut, PT Blis berkewajiban untuk menyelesaikan pembangunan LCC selama 24 bulan, termasuk pembangunan rumah sakit. Lahan seluas 8,4 hektar tersebut terbagi atas dua sertifikat, salah satunya diserahkan kepada PT Blis untuk diagunkan sebagai modal pembangunan LCC kepada Bank Sinarmas. Dari sanalah perusahaan itu mendapatkan modal 263 miliar rupiah. Pencairan kredit itu bisa dilakukan jika mendapat persetujuan dengan tanda tangan Bupati Lombok Barat Zaini Aroni. Hal itu sesuai Akta Nomor 32 Tahun 2014, tanggal 20 Juni 2014. Berangkat dari modal itu, PT Blis membangun gedung Mall LCC. Proses pengerjaan sekitar Desember 2015. Mulai beroperasi pada awal tahun 2016 sampai akhir 2017, yang sampai pada akhirnya tutup, ucap Emma. Dengan tutupnya LCC sambung JPU, berpengaruh terhadap pengembalian kredit PT Blis ke Bank Sinarmas. Kredit macet berdampak pada potensi lahan milik Pemda tersebut dieksekusi pihak bank. Hingga saat ini, PT Blis harus membayarkan kredit 531 miliar lebih. Rinciannya, hutang pokok 260 miliar, tunggakan bunga 169,5 miliar, dan denda 101 miliar lebih. JPU mendakwa bahwa tindakan tersebut melanggar Pasal 49 Ayat 5, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan barang milik negara atau tidak digadaikan, atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Jaksa melihat kerugian keuangan negara berdasarkan dari perjanjian kerjasama kedua belah pihak. Pertama, bagian persentase yang harus didapatkan Pemkab Lombok Barat sebesar 0,65% dari pengelolaan mal dan hotel LCC. Jika dikalkulasikan, Pemkab seharusnya menerima 1,3 miliar lebih. Selanjutnya hilangnya hak penguasaan fisik atas aset Pemda Lombok Barat. Bank Sinarmas bakal melelangnya sebesar 38 miliar, sehingga total kerugian keuangan negara 39 miliar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.